I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Halo cok, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Di video ini kita bakalan ngelanjutin lagi nih pembahasan alur cerita series Donghua Solen versi novel bagian 18. Seperti biasa, karena alur cerita di video ini Mimin rangkum dari versi novel, jadi kemungkinan alur ceritanya bakalan sedikit ada perbedaan dari versi Donghua movie nantinya. Tapi inti keseluruhan cerita pasti bakalan tetap sama kok. Sedangkan untuk animasi juga pasti berbeda ya, karena belum rilis juga dari pihak studionya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin sarani nonton dulu pembahasan bagian 17 sebelumnya, supaya kalian nggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di bagian kali ini. Oke lah, gak usah basa-basi lagi. Pencet tombol subscribe-nya, nyalain juga tombol loncengnya, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Inilah waktunya kita baku hantam. Di pembahasan bagian 17 kemarin, Dewa Tangsan akhirnya kembali menantang Dewa Raksasa Bibidong dan Dewa Malaikat Qianrensu untuk berduel. Pertarungan ini bukan untuk saling menunjukkan kekuatan, tapi untuk menentukan nasib seluruh benua. Pada dasarnya, Dewa Laut tidaklah memiliki keunggulan untuk menghadapi dua dewa sekaligus, yang artinya Tangsan tidaklah memiliki peluang untuk menang. Sehingga dari awal pertarungan, dia sudah bertekad untuk menggunakan seluruh kekuatannya dan membawa dewa raksasa serta dewa malaikat mati bersamanya. Tapi sayang, ketika pertarungan baru berlangsung, serangan Bibidong mampu mendesak Tangsan hingga kehabisan kekuatan surgawi. Bahkan Qianrensu dengan sangat pintar memanfaatkan momen ini untuk melepaskan serangan penuh pedang malaikat ke arah Tangsan. Namun siapa sangka, secara bersamaan saat Qianrensu melepaskan serangan, sebuah bayangan sosok merah muda melesat ke depan Tangsan. Sosok ini adalah Xiaowu. Dia tidak berniat untuk memblokir serangan dewa, justru merentangkan tangannya untuk memeluk Tangsan, menghadapkan punggungnya ke arah pedang malaikat. Melihat adegan ini, Qianrensu berhenti sejenak. Sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Jika Tangsan dan dirinya bukan musuh tapi pasangan, bisakah dia melakukan tindakan yang sama seperti Xiaowu rela mati bersama seperti ini? Qianrensu akhirnya mulai mengerti kenapa Tangsan selama ini tidak mau menerima kehadirannya. Semua itu karena di hati Tangsan hanya ada Xiaowu. Saat kecemburuan semakin menyala di hati Qianrensu, pedang malaikat semakin bersinar. Jika kalian ingin mati bersama, aku akan memenuhinya. Secara bersamaan ketika pedang malaikat hampir mengenai punggung Xiaowu, sebuah cahaya merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya, memblokir pedang suci malaikat. Ledakan hebat bergema. Dalam ledakan, pedang suci malaikat hancur berkeping-keping. Sementara tubuh Tangsan dan Xiaowu tidak terluka sedikit pun, sepenuhnya dilindungi oleh cahaya merah yang mengelilingi mereka. Bibidong akhirnya kembali menstabilkan tubuhnya. Dia dengan cepat melayang ke samping Qianrensu. Melihat aura merah yang menyelimuti Tangsan membuat hati Bibidong sedikit gelisah. Bahkan dia bergumam, tidak, ini tidak mungkin. Sebagai dewa nomor 2 di alam dewa, Bibidong jelas secara samar bisa merasakan energi merah itu. Dia tahu bahwa energi itu adalah energi dewa Asura, dewa yang menjadi musuh abadi dewa raksasa. Tidak lama, sebuah fenomena aneh terjadi di dalam lingkaran energi merah. Tubuh Tangsan pulih sepenuhnya, sementara tubuh Xiaowu berubah menjadi sosok merah muda yang perlahan-lahan memasuki tubuh Tangsan. Dengan perasaan bingung, Tangsan bertanya, "Xiaowu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu ingin mengorbankan diri untukku lagi?" Tangsan ingin menolaknya, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Xiaowu menggelengkan kepalanya. "Bagaimana mungkin aku bisa mengorbankan diri? Aku saat ini adalah manusia, bukan binatang roh." Aku akhirnya mengerti. Kekuatan dewa Asura yang saat itu memasuki tubuhku tidak memilih diriku sebagai pewaris.
melainkan menjadikan diriku sebagai perantara untukmu. Secara bersamaan dengan Xiao Wu mengucapkan hal ini, tubuhnya saat ini benar-benar menghilang, menyatu ke dalam tubuh Tang San. Bahkan aura merah yang mengelilingi Tang San juga perlahan-lahan memasuki tubuhnya. Ledakan energi yang luar biasa bergema dari lokasi Tang San. Tubuh Tang San yang awalnya diselimuti oleh aura biru kemasan dan baju dewa laut, perlahan-lahan berubah menjadi kemerahan. Seluruh warna biru menghilang, hanya menyisakan warna merah darah dengan niat membunuh. Trisula Dewa Laut digantikan dengan pedang Dewa Asura. Itu benar, Dewa Asura. Bibi Dong berteriak di dalam dirinya. Tubuhnya bergetar, perasaannya tidak menentu. Pada dasarnya hanya Dewa Asura lah yang mampu menindas Dewa Raksasa. Ketakutan luar biasa muncul di benak Bibi Dong. Dia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Dewa Laut Tang San bisa berubah menjadi Dewa Asura? Apakah dia mewarisi dua dewa saat kematiannya? Sementara di sisi lain, seluruh orang benar-benar terkejut melihat fenomena aneh ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Grandmaster bahkan baru melihat kejadian seperti ini seumur hidupnya. Dia beranggapan ini mungkin adalah teknik Fushiro. Tapi Xiao Wu adalah manusia. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan Fushiro dengan Dewa Tang San? Kejadian ini benar-benar di luar akal sehat para manusia. Kekuatan para dewa benar-benar jauh dari pemahaman mereka selama ini. Di udara, melihat Bibi Dong terus-menerus gemetar dan bergumam tentang Dewa Asura membuat Ken Rensu sedikit kesal. Apa yang kamu takutkan? Jika kita bisa membunuh Dewa Laut, kita juga bisa membunuh Dewa Asura. Bibi Dong berkata dengan suara gemetar. Tidak, itu bukan hanya Dewa Asura, tapi juga Dewa Laut. Ucapan Bibi Dong jelas membuat Ken Rensu tambah bingung. Apa yang sebenarnya kamu katakan? Dewa Asura dan Dewa Laut? Bagaimana mungkin Tang San memiliki kekuatan dua dewa? Tidak akan ada yang bisa melakukan hal ini. Bagaimana mungkin dia mewarisi Dewa Asura saat sudah menjadi dewa? Ketika kedua dewa ini sedang terkejut dan panik, mata Tang San perlahan melirik mereka. Dia berjalan melayang menghampiri Dewa Raksasa dan Dewa Malaikat, berhenti sekitar 15 meter, menimbulkan tekanan energi yang luar biasa. Kali ini bukan hanya Bibi Dong yang tertindas oleh tekanan Dewa Asura, bahkan Ken Rensu juga merasakan tekanan tersebut. Tang San berbicara, terkejut. Aku akan memberi kalian jawaban. Ini adalah perpaduan kekuatan antara Dewa Laut dan kekuatan Dewa Asura di tubuh Xiao Wu. Pada dasarnya, ketika Xiao Wu memasuki tubuh Tang San, kekuatan pedang Asura di dalam tubuh Xiao Wu juga bergabung dengan Palu Hotian Tang San, sehingga kekuatan surgawi pedang Asura memiliki wadah untuk dikendalikan. Kejadian ini mirip seperti Tang Chen. Palu Hotian mampu berubah menjadi pedang Dewa Asura. Meskipun Fushiro antara manusia dan dewa tidak mungkin terjadi, tapi karena di dalam tubuh Xiao Wu ada pedang Dewa Asura, maka hal tersebut tidak menutupi kemungkinan. Jika Fushiro dan Oscar adalah Fushiro sempurna tingkat manusia yang mampu memanggil kekuatan surgawi Dewa Makanan dan Dewi Sembilan Warna, maka Fushiro Tang San dan Xiao Wu disebut Fushiro tingkat dewa. Para manusia memanglah hanya bisa mewarisi kekuatan satu dewa, tapi dengan adanya Xiao Wu dan Palu Hotian di tubuhnya, Tang San saat ini mampu mengendalikan kekuatan Dewa Asura dan Dewa Laut secara bersamaan. Cahaya merah tiba-tiba melintas di mata Tang San. Dia mengangkat pedang Dewa Asura dan menunjuk ke arah dua dewa di hadapannya. Wajah Bibi Dong tiba-tiba memucat. Tekanan aura surgawi Dewa Asura benar-benar sudah memasuki tubuhnya. Ken Rensu yang tidak memperdulikan hal itu tiba-tiba berteriak, pedang malaikatnya diarahkan ke langit. Kekuatan penuh matahari meledak. Kekuatan yang Ken Rensu lepaskan ini adalah tingkat tertinggi yang dimiliki Dewa Malaikat. Bisa dibilang serangan bunuh diri. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sosok cahaya kemasan, benar-benar bersatu dengan energi matahari. Setelah serangan ini, tidak peduli berhasil membunuh Tang San atau tidak, Ken Rensu akan kehilangan kekuatan dewanya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan tertinggi Dewa Malaikat. Cahaya dan pedang kemasan dengan cepat terbang menuju ke arah Tang San. Menghadapi serangan bunuh diri Ken Rensu, 8 sayap Tang San mengepak. Dari warna biru berubah menjadi warna merah. Trisula Dewa Laut tiba-tiba muncul di tangan kanannya, melesat lurus ke arah serangan Ken Rensu. Ledakan keras bergema. Dalam ledakan, Trisula Dewa Laut Tang San retak, membuatnya terlempar mundur beberapa meter. Sedangkan Ken Rensu juga terlempar mundur.
seluruh armor dan sayap dewa malaikat tiba-tiba menghilang, berubah menjadi butiran energi yang menghilang di udara. Sudah cukup bagi Qian Rensu mampu menekan kekuatan dewa laut. Tapi saat ini dia benar-benar telah kehilangan seluruh kekuatan dewanya dalam serangan ini. Secara bersamaan melihat tubuh Qian Rensu melayang jatuh ke tanah, tubuh Tang San tiba-tiba kembali diselimuti oleh cahaya merah. Pedang Dewa Asura juga kembali muncul. Dengan ayunan sederhana, pedang Asura melesat seperti kilat cahaya merah lurus ke arah Qian Rensu. Meski sudah kehilangan kekuatan surgawinya, Qian Rensu masih sadar. Melihat cahaya merah melesat ke arahnya, Qian Rensu justru tersenyum. Dia tidak menunjukkan perasaan putus asa. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bergumam, "Tang San, biarkan aku mati di tangan pria yang paling aku hormati. Mungkin inilah akhir yang baik untukku." Merasakan kematian hampir tiba, Qian Rensu perlahan menutup matanya. Air mata juga perlahan mengalir di wajahnya. Tapi ketika pedang Dewa Asura hampir mengenai tubuhnya, Qian Rensu terkejut dia tidak merasakan apapun. Sehingga dia kembali membuka matanya. Betapa terkejutnya Qian Rensu. Pedang Asura yang seharusnya menembus tubuhnya justru dihalangi oleh sosok ungu yang tiba-tiba muncul di depannya. Sosok ungu ini adalah Dewa Raksasa Bibidong. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang Asura mengenai putrinya. Qian Rensu berteriak keras melihat hal itu, menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk meraih tubuh Dewa Bibidong yang baru saja memblokir serangan tersebut. Bibidong berbalik, menggunakan sedikit kekuatan Dewa Raksasa untuk menarik Qian Rensu jatuh bersamanya. Melihat Bibidong ditusuk oleh pedang Asura, membuat wajah Grandmaster pucat. Matanya secara tidak terduga meneteskan air mata. Semakin dalam kebenciannya kepada Bibidong, semakin dalam juga rasa cintanya. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Bibidong selama ini, dia adalah cinta sejati dan cinta pertama di hati Grandmaster. Sementara itu, semua baju zirah dan senjata dewa raksasa di tubuh Bibidong perlahan menghilang. Wajahnya yang sebelumnya dipenuhi dengan aura kematian juga perlahan menjadi cerah. Dia menatap Tang San di udara. Tidak ada sedikit pun kebencian di matanya. "Tang San, kamu menang." Sulit bagi Bibidong untuk terus berbicara. Kedua tangannya memegangi pedang Dewa Asura di tubuhnya. Tang San perlahan turun di hadapannya. Dia berkata, "Aku hanya beruntung, kalianlah yang seharusnya menang." Nah guys, begitulah singkatnya pertarungan final 3 dewa. Tang San yang nyaris saja diambang kematian untuk kedua kalinya, tiba-tiba mendapatkan kekuatan Dewa Asura yang tertidur di tubuh Xiao Wu, sehingga mampu mengalahkan Dewa Raksasa dan Dewa Malaikat. Di bagian 19 besok, kita akan bahas tuntas ending cerita Solen versi novel. Jadi jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. And bye-bye. Just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.